Baik, selamat siang semuanya. Baik, selamat siang, berkah dalam untuk kita semua. Pada makan? Wah, puji Tuhan sudah makan semua, Buder belum. Makan siang masing-masing dengan bekal yang dibawa. Harapan Buder tidak ngantuk tapi menambah semangat. Baik, sebelum kita awali pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Ada yang berani untuk pimpin doa? Saya. Oh ya, silakan terang untuk masuk. Buder dan teman-teman sekalian, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu pada siang hari ini. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran pada hari ini. Berkata Buder yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapak. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Putra atas doa yang bagus. Baik, teman-teman sekalian, pada minggu kemarin, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Memahami dan mengenal agama yang ada di Indonesia. Baik, kita minggu lalu belajar tentang mengenal dan memahami agama-agama yang ada di Indonesia. Adanya di Indonesia ada berapa agama yang diakui? 6. Baik, apa saja? Katolik, Terus? Kristen, Islam, Hindu. Ada lagi? Konghucu, Buddha. Baik, dan ada 6 agama besar yang diakui oleh negara, dan jangan lupa juga dengan kepercayaan yang lain. Baik, setelah kita bisa mengenal dan memahami agama-agama yang ada di Indonesia, kita pada hari ini akan belajar tentang dialog antar umat beragama dan kepercayaan yang lain, supaya kita lebih mengenal agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak hanya agamanya, tapi yang terpenting mengenal umatnya. Seperti apa sih kita harus berhubungan dengan mereka? Seperti apa sih kita harus hidup bersama dengan mereka? Untuk supaya lebih mengenal mereka, maka kita harus mengadakan dialog bersama mereka. Tujuan kita untuk belajar tentang dialog dengan umat beragama yang lain, yang pertama supaya kita mengerti makna toleransi dan intoleransi. Yang kedua, kita juga mengerti sebab akibat terjadinya intoleransi itu di Indonesia. Yang ketiga, kita bisa mengerti dan memahami makna yang dalam dari pandangan gereja tentang dialog dengan umat beragama percaya yang lain menurut Nostra Aetate artikel 2. Itu tujuan pembelajaran kita tentang dialog pada hari ini. Baik, supaya kita lebih dalam untuk mempelajari tentang dialog ini, teman-teman sekalian nanti masuk dalam kelompok. Nanti silahkan membuka HP kalian masing-masing. Silahkan mencari satu kasus yang berhubungan dengan intoleransi beragama. Silahkan kalian browsing di internet tentang kasus itu. Silahkan kalian mencari. Setelah mendapatkan, dibaca dengan baik. Mengapa sih terjadi kasus itu? Terus dampaknya apa sih untuk Indonesia atau untuk masyarakat? Nah, sudah paham tugasnya? Oke, kalau sudah paham, silakan masuk dalam kelompok.
itu dan dampak-dampaknya sudah ketemu? Oke, baik, kalau sudah dapat, mungkin Buder kita akan mendengar bersama apa yang dapat oleh kalian. Silahkan dari kelompok siapa dulu yang mau maju? Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok 1, yaitu tentang penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Penolakan pembangunan tersebut berdasarkan perjanjian Bupati Serang Rangga Waluyo dengan PT Krakatau Steel 1975. Isi perjanjian tersebut tentang perizinan berdirinya PT Krakatau Steel yang diikuti dengan tidak diperbolehkannya pendirian gereja di kawasan tersebut. Faktor-faktor penyebab penolakan pembangunan gereja tersebut yaitu faktor sejarah, faktor kondusivitas, faktor administrasi, faktor kekhawatiran program mempengaruhi umat seperti kristenisasi, karena mayoritas penduduk Cilegon beragama Islam. Berikutnya faktor intoleransi. Dampaknya yaitu timbulnya perpecahan hidup bermasyarakat, permusuhan antar masyarakat, dan semakin rendahnya sikap toleransi. Sekian hasil diskusi dari saya. Terima kasih. Hasil diskusi dari kelompok 2 tentang pandangan gereja, sikap gereja terhadap agama lain, Nostea Aetate artikel 2, yaitu gereja Katolik tidak menolak apapun ajaran yang benar di agama lain. Yang kedua, gereja Katolik menghormati perbedaan cara hidup atau bertindak, atau menghormati perbedaan ajaran-ajaran agama lain. Dialog antar umat beragama atau cara mengatasi intoleran di Indonesia. Untuk yang pertama, dialog kehidupan. Kita hidup bersama untuk saling mendukung, saling membantu, bertegur sapa, dan juga saling bergaul. Untuk dialog karya, kita hidup bersama untuk bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Dialog iman sendiri dilakukan oleh bruder, suster, dan pemuka agama lain. Sekian dari diskusi kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tangan Yang terjadi di Indonesia seperti pembakaran gereja, penolakan pembangunan gereja. Kita sebagai umat beragama harus saling menghormati dan toleransi kepada semua umat beragama dan kepercayaan. Dengan cara kita dapat bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, saling mendukung satu sama lain, dan bersikap sopan dan ramah. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kita. Masih ada lagi? Oke, silakan. Mulanya yaitu bahwa toleransi ternyata sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena jika tidak adanya toleransi, akan ada perpecahan, perkelahian, serta timbul fitnah yang tidak-tidak. Dengan itu, cara mengatasi intoleransi di Indonesia, kita harus hidup bersama untuk saling mendukung, saling membantu, dan bertegur sapa. Dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk melihat bersama tentang dialog ini. Nah, sampai mengapa pandangan gereja harus muncul? Karena intoleransi di Indonesia. Tidaknya kita akan melihat toleransi dan intoleransi itu. Toleransi itu apa sih? Gitu. Toleransi adalah menurut itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar. Membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Di kata lain, toleransi kita harus sabar terhadap sesuatu walaupun itu berbeda dengan kita, tapi ada batasan-batasan tertentu. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleran punya arti sifat atau sikap menenggang, menghargai, menghormati pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan orang lain. Dengan kata lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, toleransi adalah sikap atau sifat menghargai perbedaan yang ada.
Dengan kata lain, toleransi adalah sikap atau tindakan untuk menghargai perbedaan. Itu toleransi. Arti toleransi paling gampang yang ingin kita wujud nyatakan nanti. Nah, setelah kita melihat bersama toleransi, kita ingin melihat intoleran. Intoleran dengan kata lain itu kebalikan dari toleransi. Jadi dia tidak ada sikap sabar, tidak mau menghargai dan sebagainya karena kebalikan dari toleransi. Nah, intoleransi terjadi karena tidaknya ada 3 komponen yang menyebabkan intoleransi. Yang pertama, ketidakmampuan untuk menahan diri, tidak suka terhadap orang lain. Jadi ini orang yang sering tidak suka dengan orang lain, entah karena apa sebabnya, entah karena dia cara jalannya tidak suka, atau karena cara makannya, atau gaya bicaranya dan sebagainya. Tahu-tahu dia tidak suka dengan orang itu, ketemu mules. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua yaitu suka mencampuri atau menentang keyakinan orang lain, suka mencampur urusan, gampangannya. Nah, kira-kira di sini ada yang suka mencampur urusan orang lain? Ada? Pak, wajah-wajah ini wajah-wajah kelihatannya suka mencampuri. Ya, harapannya tidak mencampuri urusan orang, kecuali kita diminta untuk ikut terlibat, bukan semakin memperkeruh tapi semakin untuk apa? Meredam. Nah, yang ketiga, komponen ketiga, sengaja mengganggu orang lain. Ini di sini wajah-wajah yang sikap suka menjahil ini banyak ini kelihatannya. Ada yang suka mengambil barang orang lain. 3 komponen yang sering terjadi di intoleransi. Nah, penyebab intoleransi tidaknya ada 3. Yang pertama globalisasi, yang kedua demokrasi yang didominasi oleh low class, yang ketiga perkembangan media sosial. Perkembangan globalisasi di Indonesia itu semakin cepat, akhirnya menggeser budaya-budaya yang baik, apalagi budaya toleransi, budaya menghargai sudah mulai hilang pelan-pelan. Demokrasi didominasi oleh low class. Kita bisa melihat sistem politik di Indonesia lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang berekonomi kelas bawah, menengah ke bawah ekonominya. Jadi secara strata dia itu di bawah. Untuk orang-orang atas ya santai aja. Ini yang bergejolak di bawah karena apa? Keinginan, cita-citanya sering tidak pernah tercapai. Yang ketiga, penyebab ketiga, perkembangan media sosial. Ini sangat cepat terjadi jugaan. Ini sejalan dengan globalisasi yang cepat. Teman-teman kalau sekolah pun kalau tidak bawa HP bingung karena harus lihat status ini atau mau browsing atau dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita mempergunakan media sosial dengan baik, menghasilkan sesuatu yang baik. Ini untuk media sosial. Harapan Budar, teman-teman kalau buat status ya status yang baik supaya tidak terjadi perkelahian atau semakin jauh dengan orang lain. Tapi harusnya media sosial semakin mendekatkan kita, semakin kita hidup secara toleransi. Ini dari intoleransi. Nah, dampak intoleransi tidaknya ada 6. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, adanya perpecahan bangsa karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, memandang masyarakat kebudayaan sendiri lebih baik daripada orang lain. Ketiga, terjadinya konflik ras antar suku, agama. Ini yang sering terjadi. Terjadinya kemunduran bangsa dan negara karena pemerintah sulit untuk memutuskan sikap gereja nih. Sikap gereja yang sudah teman-teman lihat bersama. Tadi sudah ada yang mengatakan dengan baik. Nah, kalian tahu Hans Kung kan tidak akan ada perdamaian, tidak akan ada perdamaian dunia tanpa adanya perdamaian agama. Tidak akan ada perdamaian agama tanpa adanya dialog antar agama.
tidak akan ada dialog antar agama tanpa melacak nilai fundamental dari setiap agama. Nah, apa yang dikatakan oleh Hans Kung ini ternyata sejalan dengan pikiran gereja, yaitu untuk apa? Untuk apa? Kurang dengar, yang untuk apa? Yang keras. Ya, untuk dialog. Jadi Hans Kung meminta kita untuk dialog, untuk supaya berjalan dengan baik. Jadi dialog ini tidak hanya untuk antar umat beragama, teman-teman pun harus berdialog. Like satu dengan satu saling diam. Kira-kira kalian tahu apa yang dimau? Tidak. Seperti kalau kalian lapar, kalau tidak ngomong lapar, ada yang tahu? Tidak ada. Kecuali kalau orang sudah kenal baik, akrab akan tahu. Ya. Dialog antar umat beragama menurut Nostra Aetate artikel 2. Tadi ada yang sudah baik menemukan pandangan gereja tentang dialog ini. Yang pertama dialog tentang apa? Kehidupan. Dialog antar kehidupan ini contohnya gampang. Kita ketemu orang, tegur, sapa, memberi senyum, memberi salam. Ya, kadang kalau kita lihat kalau masuk sekolah memberi salam, menegur, itu salah satu bentuk kehidupan. Tidak usah kenal atau enggak, yang penting mau senyum. Senyum, salam, sapa. Nah, ini paling gampang untuk, dan juga bersikap ramah dan sopan dengan orang lain. Ini tentang kehidupan, dialog kehidupan. Yang kedua tentang dialog karya. Tadi juga ada yang sudah menyimpulkan dengan baik dialog karya, yaitu hidup bersama harus bekerja sama dengan orang lain. Contohnya paling gampang kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif. Nah, biasanya kalau di gereja-gereja ada PSE, umat-umat kita yang kurang mampu, ada bencana alam atau ada apa, mereka bergerak cepat nih untuk membantu. Tidak membawa agama lagi, tetapi yang dibawa adalah kemanusiaan. Ini dialog iman. Ini dalam hal hidup beriman memperkaya banyak ajaran iman yang sama. Karena apa? Agama-agama di Indonesia itu ajarannya sebetulnya hampir sama kok. Yang diwujud nyatakan yaitu tentang apa? Semua agama kalau masih ingat pelajaran kemarin yaitu tentang cinta kasih. Tidak ada ajaran mengajarkan perang dan sebagainya, tapi membawa cinta kasih atau perdamaian. Sebetulnya sama. Mau bicara tentang itu, cuma cara menjalankan yang berbeda itu. Nah, dalam dialog, supaya dialog itu terjadi dengan baik, maka yang perlu diperhatikan yaitu tidaknya ada 4 hal yang perlu diperhatikan supaya dialog itu terjadi, yaitu ada sikap terbuka. Kalau seumpama kalian mau dialog tidak mau terbuka, kira-kira bisa dialog enggak? Semua pada gini, masa mendatang nggak ada akan terjadi nih dialog nih, sama semua tertutup. Mau apa yang mau diomongkan gitu? Harus terbuka. Selain terbuka dan dialog, berusaha untuk apa? Mengenal, mencintai, menghargai. Kalau kalian sudah terbuka tapi tidak mau mengenal, kira-kira dialognya apa yang kalian omongkan mau diterima enggak? Enggak. Kalau sudah kenal, terus mencintai, menghargai. Mencintai di sini sebagai siapa? Saudara. Bukan mencintai yang lain, tapi sebagai saudara. Nah, setelah mencintai pasti bisa menghargai. Yang ketiga, menerima perbedaan. Orang berdialog pasti ada perbedaan. Pendapat itu pasti berbeda. Yang terakhir, tidak memaksakan kehendak. Nah, kalau kalian sudah seperti tadi diskusi nih, pada yang mengatakan, oh ini harus itu, enggak boleh. Tapi akhirnya perbedaan itu disatukan dengan satu rumusan, memunculkan satu rumusan. Jadi tidak memaksakan kehendak, tapi menerima perbedaan itu, perbedaan dikumpulkan, akhirnya menerima sesuatu yang sudah baik. Mendengar bersama yang disampaikan oleh teman-teman kita tentang pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini semakin meneguhkan kita untuk tidak takut ketemu dengan orang lain yang berbeda. Karena kita yakin bahwa dengan kita mau menegur mereka, memberi salam, memberi sapaan, terus mau ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang tidak melihat si A, si B, kita semakin yakin bahwa perbuatan kita selalu
baik dan tidak akan membawa dampak yang tidak baik kalau kita yakin bahwa dengan dialog kehidupan, dengan dialog karya, kita semakin dekat dengan orang lain sehingga intoleransi itu semakin kecil dan semakin hilang. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, malah kita tadi di awal sudah dibuka dengan doa. Marilah kita tutup dengan doa. Ada yang berani untuk menutup dengan doa? Ya. Oke, silakan. Mari Bruder dan teman-teman semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Bapa, terima kasih atas berkat-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kita sudah belajar banyak dari Bruder ya Bapa. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadikan pedoman bagi kami dalam kehidupan sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Santa Teresia, doakanlah kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih. Kita doanya. Baik. Sekali lagi, ucapkan banyak terima kasih. Kita sudah belajar bersama. Semoga apa yang kita dapatkan dapat kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selamat siang. Berkah dalam. Selamat siang.